Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Al-Mukarramun pini sepuh tokoh masyarakat beserta pula DKM Masjid Babut Taubah, Ustadz dan Ustadzah yang sudah memberikan masukan dan nasihat kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini dengan izin Allah kita kembali bisa bertatap muka dan bermuajahah, duduk hadir bersama berdampingan dengan teman handai tolan kerabat dan kawan dalam rangka mengikuti satu pengajian Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di tempat ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tema pengajian kita siang ini kelas berat. Karena yang kita kaji urusan adalah prasangka yang ada di dalam hati. Getaran jiwa di tengah fenomena kehidupan pasti bergerak seiring berjalan dengan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Orang hidup pasti punya rasa dan juga ada curiga. Ya bu? Bu? Woi, rasa, curiga, berasa. Ini dua omongan, dua kata di dalam kehidupan urusannya urusan dalam. Nggak bisa diukur oleh kepala, otak dan akal manusia dengan bentuk wajah. Ada orang kelihatannya enak wajahnya, hatinya ngeruwed. Tahu ngeruwed? Julid. Tahu julid? Dengki. Kenal dengki? Ya begitu. Makanya kan kalau udah urusan begini, ini namanya udah mujahadatun nafsi. Udah urusan kita berjuang melawan bagaimana getaran jiwa yang ada dalam hati diri kita. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Kita ngaji beneran nih. Ya bu, ini urusan kelas berat ini. Ya Pak ya. Berarti apa? Urusan di dalam yang kita penuhi dan bagian dalam yang perlu kita benerin. Biar mukanya dibedakin pakai skincare 7 lapis kagak pernah berhenti, tiap hari pakai skincare cari yang mahal. Kalau dalamnya butek kemana juga beluak. You know? Apaan? Inner beauty kagak nampak. Andaikan ada cahaya cuman kilauan yang sifatnya semu sementara. Lain kan kalau orang yang hatinya bening gak kudu dandan juga tampangnya cakep. Biar ibu kelihatannya juga STW setengah tua, tapi mas kelihatannya bagaikan gadis-gadis yang muda jelita. Kalah Ustazah mau anak hari ini. Ini kan semuanya kebeningan hati. Maka kata Imam Ghazali ada 5 langkah agar kita mewujudkan bisa terjadi orang-orang yang melahirkan curiga yang positif alias husnuzon. Lanjut. Ini waktu 8 menit saya suruh ngomong segini, berat banget ini urusan. Ilah, kalau ngaji di TV begini nih bu nih urusan. Asal sekena-kenanya aja udah. ya kalau kena semua ini 5. Lah kitabnya aja 4 juz. Lah kalau kita beberin semua sampai subuh nggak kelar. Berapa duit bayarnya pak? Lanjut. Terusin. Yang pertama, tenangkan hati, tenangkan perasaan ketika ngelihat orang melakukan kebajikan dan melakukan kebaikan. Itu dulu. Ini kan kadang-kadang jiwa kita susah. Maka betul, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati
Wanas. Masih mending kita ngadepin peluru yang besar, bom yang kelihatan, ketimbang musuh yang kagak nampak di dalam. Banyak orang tergelincir dan banyak orang yang jatuh, cuman mereka gagal dalam mempertahankan perasaan dalam jiwa. Rasa kepengen nafsu kita pasti ada, betul-betul. Ketika ngelihat orang melakukan kebaikan, kita kadang-kadang di hati kita, Pak, apa kita ngomong? Dah, lu sholat kayak begitu cuma nutupin kedok doang. Tuh. Ada kagak yang begini? Ada nggak begini? Ada. Jujur aja. Jangan ada dusta dong di antara kita. Betul? Boleh kita bohongi wajah dan penampilan kita, perkataan dan ungkapan sikap kita. Tapi ingat kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wih, serem ini ayat, ngeri. Walaupun kamu tampakkan dengan apa yang ada di dalam zahiriyah dan tampakkan luarnya kamu, dan apapun yang kamu sembunyikan sedalam-dalamnya, jangankan baru getaran hati, darah kita yang mengalir bergerak Allah udah tahu. Serem kagak? Ini orang kalau sadar sama ayat ini, koruptor selesai. Halo? Halo? Yang tukang tipu manipulasi beres. Aman. Iya Pak ya. Ini kan terjadi adanya kegaduhan karena dia kalah. Dalam benteng pertahanan jiwanya masih ada kehendak nafsu dunia yang berlebihan. Sehingga jangankan mereka manipulasi tentang identitas jati diri, tentang edukasi pendidikannya. Jangan-jangan data orang miskin juga dibohongin. Halo? Kejam nih Ustadz kalau udah ngomong begini. Realita Bu, semuanya bukan berangkat dari pendidikan, bukan dari edukasi, bukan dari yang namanya orang punya pendidikan akademis yang tinggi. Tergantung jiwa diri manusia. Kanjeng Nabi baginda Rasul, Nabi kita Muhammad, makanya Rasul mengalami 2 kali operasi hati. Ini lanjut nih. Satu, ketika Rasul umur 9 tahun. Yang kedua, nanti ketika Rasul pada waktu mau Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi jadi Nabi berat Pak. Jadi Rasul bukan main, jangan dianggap enteng. Masih mendingan jadi ustadz, jadi ustazah, jadi kiai, pulang ngaji juga udah ketahuan ada amplopnya. Jujur saya mah pulang juga bawa parcel. Ngaji di TV ntar ditransfer. Jujur saya mah Pak. Coba Nabi, siapa yang ngasih amplop? Udah gajian kagak, bonus kagak. Nabi nggak pernah yang namanya minta fasilitas. Saya mah nggak sanggup jadi Nabi Bu. Nggak kuat Pak. Biar saya mah jadi ustadz aja dah. Waduh, gaji kagak. Tunjangan enggak. Apalagi pensiunan. Cuma Nabi Sulaiman yang sebelum jadi Nabi udah minta fasilitas. Cuma Nabi Sulaiman, berani Nabi Sulaiman. Yang namanya langsung Nabi Sulaiman transaksi kepada Allah. In kuntu nabiyan fa'tini malan ilman wajahan. Ya Allah kalau kau angkat aku jadi Nabi tugasku ini berat. Tolong kasih modal. Pertama malan, harta. Udah punya harta, ilman, kudu pakai ilmu. Yang ketiga, jahan, kudu punya kekuasaan. Sebab itu yang namanya dengan aku bisa melaksanakan kalau aku punya kekuasaan dan aku megang kebijakan. Nabi apa Nabi Muhammad dikasih itu Pak? Apa Nabi Muhammad ngiri kepengen kayak begitu? Never and ever. Keren nih Ustadz nih dah. Iya begitu Bu. Ini kan kita contoh yang panjang nih, atu aja belum kelar udah berdiri tos. Gimana 5 urusannya? Tuh. Kenapa? Hati Nabi bersih, nggak kepengen dunia. Kita walaupun lagi sholat, mikirin kreditan, mikirin pinjol. Ya Pak ya, hati kita ngelit yang di depan deg-degan, apalagi imam. Yang imamnya tua, lama banget bacaannya. Hati kita gede sama tuh imam.
Brengsek tuh imam tuh, gara-gara dia kemarin jadi imam, nasi kagak kemakan, kolak sampai pada basi semua. Gue mah taubat sembahyang di babu taubah. Masya Allah. Sayang, nanti kita lanjutkan deh ya. Waktu segmen kita udah selesai saat ini. Tar tanya jawab kita terusin. Amin. Amin. Baik. Ya Robbal. Ya Robbal Alamin. Terima kasih Yayi Sumarno Syafi'i yang telah melengkapi di segmen ketiga ini. Nah tentu ini menjadi hal pembahasan yang sangat menarik sekali ketika pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan oleh para jamaah. Untuk itu nanti kita akan perdalam berkaitan tema kita bagaimana curiga yang berlebihan. Apakah curiga berlebihan itu masih wajar ataukah justru menjadi hal yang suuzon. Nah kita akan bahas dalam segmen tanya jawab. Para jamaah kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya dan juga kami juga akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.